kebudayaan pada umumnya dan sedikit banyak juga sudah saya singgung mengenai kaitannya kebudayaan Jawa. Jadi kalau kita melihat fungsi kebudayaan nasional ya, sebagai suatu sistem gagasan dan perlambang. Perlambang itu biasa digunakan dalam istilah Jawa, dan istilah keilmuan itu adalah nilai-nilai filosofisnya. Ada nilai-nilai filosofis di dalam sebuah kebudayaan yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia. Jadi sebenarnya kebudayaan nasional itu juga berdasar dari kebudayaan daerah, sehingga munculnya Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya bervariasi kebudayaan yang dijadikan menjadi satu Ika, sehingga minimal kita juga saling menghargai, saling menghormati, karena nilai-nilai filosofis dari perlambang atau simbol-simbol kebudayaan daerah itu akan sangat beragam dan banyak variasinya. Ya, dari hal tersebut sebenarnya kebudayaan umumnya di Indonesia dan kebudayaan Jawa itu mendasari ya, perlunya sebuah pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah tersebut. Di dalam tanda petik pengembangan itu sebenarnya pengembangan yang tidak keluar dari nilai-nilai budaya itu sendiri, nilai-nilai simbol di dalam kebudayaan itu sendiri, termasuk juga melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai yang ada di dalam kebudayaan Jawa, yang kemudian sudah barang tentu kalau kita mengembangkan sebuah nilai-nilai filosofis dari kebudayaan tersebut, kita harus mengadakan seleksi ya, dari bermacam-macam nilai positif. Jadi nilai positifnya itu ya jangan ditinggalkan ya, di dalam sebuah pengembangan kebudayaan, ya, khususnya kebudayaan Jawa, karena di sana memang kalau kita pelajari secara mendalam, maka di dalamnya itu terdapat unsur-unsur ya, kebudayaan daerah khususnya Jawa yang menjadi kebudayaan nasional. Seperti misalnya konsep-konsep Astabrata misalnya, yaitu diambil dari kebudayaan Jawa yang mengadop dari kebudayaan India yang dimodifikasi di dalam kebudayaan Jawa itu sampai sekarang menjadi sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah cerminan dari beberapa presiden RI untuk meletakkan dasar-dasar kebijakannya. Seperti kalau misalnya kita lihat zamannya Presiden Soekarno itu sudah mencanangkan konsep nawak sanga misalnya. Kalau menyebut 9 itu sebenarnya di sana ada satu subjek, yaitu
pelakunya atau manusia, sehingga prinsip-prinsip 8 atau hasta itu menjadi satu prinsip kebijakan pada waktu itu. Kemudian berlanjut, Presiden Soeharto itu membuat 8 jalur pemerataan misalnya. Itu sebenarnya konsep-konsep yang diadop dari kebudayaan Jawa. Kemudian terakhir Jokowi itu mencanangkan nawacita, jadi cita-cita 8 segi keutamaan bagi seorang presiden, karena dia menyebut nawab berarti 9, jadi yang satu itu adalah dirinya sendiri atau presiden, kemudian memiliki 8 jalur cita-cita di dalam pemerintahannya. Dan tadi juga sudah saya katakan bahwa kebudayaan Jawa itu merupakan salah satu bagian penting ya, untuk kelangsungan kebudayaan nasional. Karena apa? Karena ya sebagian besar sampai saat ini presiden kita masih didominasi oleh orang-orang Jawa, ya, khususnya juga Jawa Tengah, sehingga konsep-konsep kebudayaan Jawa itu akan melatar belakangi di dalam pemikirannya, walaupun konsepnya Jawa tetapi diangkat menjadi konsep kebudayaan nasional, menjadi konsep sebuah cita-cita di dalam memerintah secara nasional. Dan ternyata juga dari konsep Jawa itu sebagian besar juga hampir ada kesamaan dengan kebudayaan di luar Jawa di dalam konsep kebijakan, atau konsep kebijakannya itu memang juga dipadukan dengan konsep-konsep kebijakan secara nasional yang bisa diterima di seluruh Indonesia. Kalau kita mengkaji lebih jauh dan mendalam, sebenarnya kebudayaan di dalam masyarakat Jawa itu memiliki identitas, ya, termasuk juga kebudayaan-kebudayaan di luar Jawa juga memiliki identitas. Dan tadi juga sudah saya katakan bahwa kebudayaan daerah itu akan memberi warna pada kebudayaan nasional Indonesia. Jadi kalau misalnya kebudayaan suatu daerah disajikan ke mancanegara, maka kemasannya adalah kebudayaan nasional Indonesia, bukan kemasannya kebudayaan daerah. Kebudayaan Bali yang dikemas untuk disajikan ke luar Indonesia, maka kemasannya menjadi kebudayaan nasional, yang sebenarnya kita ketahui kebudayaan nasional itu sangat kaya dan beragam. Dan kalau kita lihat sebetulnya pengaruh yang paling besar dan tampak di dalam kebudayaan, misalnya khususnya juga bahasa Indonesia dan kesenian. Bahasa ini memang juga mengambil istilah-istilah di sejumlah istilah Jawa, termasuk juga Jawa kuno misalnya. Jadi kalau misalnya presiden atau mungkin juga pimpinan-pimpinan nasional itu jika memberi piagam, biasanya istilah-istilah Jawa kuno itu akan digunakan. Misalnya satu contoh,
sebuah penghargaan para Samya Purna Nugraha misalnya, itu kan sebenarnya kan juga dari bahasa Jawa kuno ya, yang diambil diadopsi untuk memberi sebuah penghargaan, walaupun terkadang juga ada yang sifatnya dari kebudayaan yang lain, tetapi memang sebagian besar istilah-istilah Jawa kuno itu sering digunakan di dalam memberi istilah sebuah prestasi atau penghargaan seseorang atau penghargaan daerah misalnya. Dan kalau kita kaji bahwa masyarakat Jawa yang tinggal di pelosok Nusantara sebenarnya bahkan mancanegara masih tetap berbudaya aslinya. Ya. Misalnya orang-orang Suriname yang berasal dari Jawa itu ya tetap menyenangi kebudayaan Jawa, termasuk misalnya kebudayaan wayang kulit Purwo yang sering juga digelarkan di Suriname misalnya. Almarhum Didi Kempot misalnya juga sering diundang ke sana, dulu juga Waljina misalnya, kemudian Gesang misalnya juga sering dulu diundang ke sana karena kecintaan orang-orang Jawa yang ada di sana itu tetap memelihara kebudayaan Jawa. Bahkan orang-orang masyarakat Jawa yang dijadikan budak belian pada waktu itu dan sekarang sudah berkuasa di sana, ada yang jadi menteri dan lain sebagainya. Itu juga bagi yang memeluk agama Islam itu di dalam membangun sebuah masjid itu pemikirannya bahwa masjid itu harus menghadap ke barat. Padahal sebelumnya kan masjid itu harus dibangun untuk menghadap ke kiblat, ya, bukan ke barat. Ya memang pada waktu itu mungkin ya di dalam kebudayaan dia waktu itu bahwa kalau membangun masjid pada waktu itu ya menghadap ke barat. Tetapi kan konsep di dalam membangun masjid itu kan tidak harus menghadap ke barat, tetapi menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Nah, sehingga di Suriname itu ada masjid yang menghadap ke barat dan ke timur. Kenapa ke timur? Karena sebenarnya kalau konsepnya itu menghadap kiblat, maka lebih dekat menghadap ke timur daripada ke barat. Jadi itu juga dipikirkan bagi masyarakat Jawa keturunan yang saat ini membangun masjid bukan ke barat tetapi ke kiblat ya, atau ke timur ya. Kiblatnya memang lebih dekat ke timur karena posisi Suriname itu kalau dengan kiblat itu lebih dekat yang menghadap ke timur ya. Atau ke kiblatnya. Dan sebelumnya kalau kita kaji masyarakat Jawa, memang mereka berpikir dan berperasaan seperti di tempat asal leluhurnya, seperti tadi masyarakat Jawa yang ada di Suriname atau yang ada di Eropa, di mana
beberapa tahun yang lalu itu UNS membuat sebuah paguyuban untuk mengumpulkan orang-orang Jawa yang digawangi oleh Javanologi. Ternyata memang banyak orang-orang Jawa yang berada di Eropa, kemudian di Timur Tengah, kemudian berkumpul di UNS, dan ternyata dia juga masih menyenangi dan mencintai kebudayaan Jawa yang dikembangkan di daerah-daerah yang sekarang dia tempati. Dan kalau kita lihat penghayatan hidup, ya seperti tadi saya katakan, itu memang membawa pengaruh besar terhadap kebudayaan Indonesia. Kebudayaan dan masyarakat Jawa memang kalau kita lihat ada dua elemen penting yang untuk memahami Jawa secara keseluruhan, di mana dua hal tersebut merupakan satu bagian, ya, karena kebudayaan itu muncul berdasarkan dari cipta rasa dan karsa masyarakat. Juga konsep yang diadop dari seorang ahli kebudayaan yang bernama Kuncaraningrat. Anda juga bisa membaca bukunya Kebudayaan dan Mentalitas Orang Jawa. Kebudayaan Jawa kalau kita lihat ya, secara mendalam, sebetulnya ada sebelum kebudayaan nasional. Ya, ketika Nusantara juga belum bersatu. Jadi kalau kita lihat historisnya, kebudayaan itu muncul pada abad-abad 7, 8, 9, ya, di mana dimulai dari kekuasaan kerajaan Mataram kuno, ya, itu pada abad-abad itu, dan meninggalkan sebuah peninggalan-peninggalan, termasuk peninggalan candi, diantaranya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Boko, Candi Kalasan. Ya, kalau Anda ke Jogja dan sekitarnya, Anda masih bisa menikmati candi-candi tersebut. Kemudian Mataram kuno karena pengaruh alam, ya sudah bareng tentu ya pengaruh Gunung Merapi pada waktu itu, pengaruh Laut Kidul, ya, juga pada waktu itu mungkin sering kalau kita sekarang namakan tsunami, ya dulu beberapa tahun yang lalu juga pernah bencana tsunami, ya. Kemudian ada beberapa candi yang runtuh, ya. Kemudian Mataram kuno itu pindah ke timur, yaitu di Jawa Timur, dan terkenal dan termasyhur adalah kerajaan Majapahit. Di kerajaan Majapahit itu pun kan sebenarnya sebelum kebudayaan nasional itu ada, dan kebudayaan nasional itu juga mengadop dari kebudayaan Majapahit, ya. Termasuk sampai sekarang itu di dalam kebudayaan Jawa, di dalam upacara adat menggunakan keris misalnya, itu sebenarnya kebudayaan dari kebudayaan Majapahit. Karena kebudayaan sebelum Majapahit itu adalah kebudayaan batu, sehingga peninggalan-peninggalannya adalah berupa candi atau rumah-rumah adat. Kemudian pindah ke Majapahit, ya, kebudayaannya sudah kebudayaan logam, sehingga
candi-candi yang berada di Jawa Timur itu tidak tahan lama karena memang bahannya sudah tidak dari bahan batu tetapi dari bahan bata merah. Anda bisa lihat misalnya di Trowulan dan sekitarnya itu masih banyak peninggalan-peninggalan yang berupa sebuah kerajaan, sebuah tempat peribadatan yang bahan materialnya itu dari bata merah. Kemudian itu dikembangkan ke timur, yaitu di daerah Bali, karena adanya paham Islam yang masuk ke tanah Jawa. Bagi masyarakat yang tidak mau memeluk agama Islam, dia lari ke timur, ke Bali, kemudian ke tempat-tempat pegunungan, seperti misalnya di Gunung Bromo misalnya itu ada masyarakat Tengger misalnya yang masih beragama Hindu. Dan sebenarnya kalau kita kaji adalah proses yang panjang serta periodisasi perkembangan yang dialami kebudayaan Jawa sejak zaman batu, tadi juga sudah saya katakan, atau bahkan ditarik lagi pada zaman es di kutub utara dan selatan sebelum beberapa daerah itu mencair. Kebudayaan Jawa sudah dibangun pada waktu itu, walaupun sebelumnya kalau kita melihat peninggalan-peninggalan tekstil tradisi itu memang kita akan kesulitan di dalam mencari dalam bentuk kain. Tetapi sebenarnya kalau Anda meneliti di candi-candi baik Prambanan, Borobudur misalnya, di sana ada relief-relief manusia yang memakai pakaian yang bermotif, atau mungkin dinding-dindingnya juga bermotif yang sebenarnya kalau Anda bandingkan dengan motif-motif kain batik misalnya, itu juga ada kesamaan. Sehingga sebenarnya kain batik pun juga pada waktu itu munculnya juga bersamaan dengan munculnya beberapa peninggalan yang berasal dari kebudayaan batik tersebut. Itu kalau kita lihat pada relief-relief candi maupun motif-motif yang ada di candi. Barangkali ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Ya, saya persilakan. Ya, kan di Jawa itu kan bahasa Jawa itu ada tingkatan. Nah, itu sejarahnya itu bagaimana, Pak? Nah, suaranya putus-putus agak. Saya tuh di WA di chat Google Meet ya, Pak. Ya. Saya tulis di chat Google Meet ya, karena sinyalnya kurang mendukung. Oh, ya. Silakan mungkin yang lain.
sebentar saya lihat chat Google Meet-nya. Di Jawa kan ada 3 tingkatan bahasa Jawa. Krama, Ngoko halus, Ngoko. Nah, itu bagaimana asal-usul dari 3 tingkatan tersebut. Jadi sebelumnya kalau mengenai bahasa itu, yang pertama itu di Jawa, khususnya Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur itu menggunakan bahasa Jawa Sansekerta. Tetapi di dalam perkembangannya setelah Islam masuk ke tanah Jawa, kemudian menjadi Mataram Islam. Ya, Islam masuk ke tanah Jawa itu kan sebelumnya munculnya kerajaan Islam di Demak, ya, kemudian Joko Tingkir memindah, ya, atau Sultan Hadiwijaya itu memindah keraton Demak itu ke Kartosuro, yang saat ini sebenarnya juga ada peninggalan yang berupa kerajaan, tetapi hanya beberapa yang masih ada, termasuk pondasi dari kerajaan tersebut yang berasal dari bata merah. Nah, kemudian kerajaan Mataram Islam, yang dibawa Sultan Hadiwijaya itu, dari Kartosuro itu kan pecah menjadi 2, yaitu Mataram Islam yang ada di Jogja yang berupa Kasultanan, kemudian yang ada di Surakarta berupa Kasunanan. Walaupun sebenarnya Jogja dan Solo itu juga dibagi lagi menjadi 2, ya. Yang Jogja itu Kasultanan dengan kadipatennya, ya, Pakualaman, kemudian di Solo itu Kasunanan dengan Mangkunegaran. Nah, dari 2 kebudayaan ini akhirnya membuat kesepakatan juga untuk membuat bahasa Jawa, ya. Bahasa Jawa yang berupa tingkatan-tingkatan tadi, ya. Nah, sehingga kalau kita akan di situ diatur, kalau kita akan menyebut keluarga, misalnya menyebut anak itu tidak boleh menyebut putra. Tapi kan terkadang sering orang desa itu ya kebiau, ya, putra kulo meniko, itu sebenarnya juga salah. Ya, anak kulo, ya. Tetapi kalau saya menyebut atau Anda menyebut anaknya orang lain, ya harus putro. Itu kan sebenarnya tingkatan-tingkatan di dalam bahasa Jawa, ya. Kemudian dengan orang tua harus menggunakan bahasa halus, kemudian antar sesama tingkatan harus ngoko, itu diatur di dalam kebudayaan Mataram Islam, yang sebetulnya kebudayaan bahasa Jawa pada zaman Majapahit atau sebelumnya itu menggunakan bahasa Sansekerta. Sehingga kalau Anda melihat prasasti di Jawa itu mesti menggunakan prasasti
bahasa Jawa kuno. Ya, termasuk tadi juga saya katakan di dalam memberi penghargaan di tingkat nasional pun menggunakan bahasa Jawa kuno, ya, termasuk misalnya saya sudah pernah mendapatkan sebuah penghargaan purna karya misalnya, atau jasa setelah bekerja 10 tahun misalnya, jasa setelah 20 tahun bekerja, yang terakhir jasa setelah 30 tahun terakhir itu menggunakan bahasa Jawa kuno. Itu saya rasa penjelasan saya. Mungkin ada yang lain. Maaf, nanti saya jam 9 kurang seperempat harus saya akhiri karena ada rapat di universitas, walaupun rapatnya juga daring, supaya nanti juga tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Baik, kalau tidak ada akan saya lanjutkan lagi. Baik, Pak Sarwono, terima kasih. Ya, kalau kita melihat peninggalannya seperti tadi juga sudah saya jelaskan untuk menjawab pertanyaan tadi, yang berperan besar dan mengalami pengembangan, serta kalau kita pelajari hingga saat ini masih Anda temukan artefak-artefaknya, ya, yang terdapat pada zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan kerajaan Islam masuk ke Nusantara. Tadi juga sudah saya jelaskan, ya, kebudayaan batu, ada peninggalan-peninggalan berupa tempat kerajaan maupun tempat ibadah. Kemudian kebudayaan Islam masuk, kita lihat beberapa masjid, ya, termasuk misalnya masjid di Demak itu untuk menghargai kebudayaan sebelumnya. Masjid Demak itu didasari dan dimodifikasi dari sebuah candi, ya. Nah, sehingga menaranya pun juga berbeda dengan menara-menara yang ada di Timur Tengah atau menara-menara saat ini. Kemudian kebudayaannya juga masih menghormati kebudayaan Hindu, sehingga kalau Anda ke Demak itu tidak ada soto sapi. Kalau di kita kan semua soto sapi, tidak ada soto kerbau. Tetapi di Demak itu sering Anda temukan soto dari hewan kerbau, atau mungkin masakan dagingnya itu juga dari kerbau, ya. Karena menghormati bahwa lembu itu di dalam kebudayaan Hindu adalah kendaraannya dewa Toro Guru, dewa guru. Dan kalau kita lihat artefak-artefaknya memang termasuk dalam budaya material, ya, yang terdiri dari kategori bangunan. Tadi juga sudah saya katakan, bangunan-bangunan keraton, bangunan-bangunan peribadatan, kemudian peralatan itu tadi juga sudah saya katakan, misalnya zaman besi, ya,
terkenal dengan bentuk-bentuk keris ya. Mungkin Anda juga pernah mendengar atau membaca keris yang membuat gempar ya, yaitu keris Empu Gandring ya, di mana keris Empu Gandring itu berperan di dalam peradaban dan perubahan kerajaan di Singosari yang dimulai oleh Ken Arok ya. Ken Arok memesan keris di Empu Gandring. Empu Gandring itu nama seorang ahli pembuat keris ya, di mana waktu pemesanan itu sesuai dengan tanggalnya belum selesai. Ya, seperti kalau misalnya nanti Anda juga membuat perjanjian, kalau Anda mengerjakan pekerjaan akhirnya kena penalti ya, termasuk sebenarnya Empu Gandring itu kena penalti oleh Ken Arok ya, sehingga akhirnya Empu Gandring itu dibunuh oleh Ken Arok. Kemudian sebelum meninggal Empu Gandring itu mengeluarkan kata-kata bahwa keris itu nanti akan menjadi sejarah di Singosari, sejarah yang kelam. Akhirnya setelah keris itu dibawa Ken Arok, ya, tiba-tiba temannya Ken Arok ya, itu meminjam ke Ken Arok ya. Namanya saya agak lupa. Kemudian temannya Ken Arok itu memamerkan keris Empu Gandring tersebut, ya mungkin karena saktinya ya. Nah, kemudian setelah memamerkan keris itu diambil lagi Ken Arok untuk membunuh Raja Tunggul Ametung. Nah, kemudian keris itu dikembalikan lagi ke temannya Ken Arok itu. Waktu mengambil ya temannya Ken Arok itu tidak tahu. Kemudian yang didakwa adalah temannya Ken Arok. Sebenarnya yang membunuh adalah Ken Arok. Ya, kemudian setelah itu Ken Arok naik tahta. Ya. Kemudian keris itulah yang nanti akhirnya untuk membunuh ya kepada Ken Arok. Ya, Ken Arok punya anak untuk membunuh anaknya Tunggul Ametung, karena anaknya Tunggul Ametung juga membunuh Ken Arok. Itu adalah zaman besi ya, termasuk akhirnya juga ada peralatan yang sampai sekarang itu digunakan, yaitu persenjataan ya. Sampai sekarang teknologi persenjataan dari zaman besi itu dikembangkan, akhirnya menemukan berbagai persenjataan, peralatan sampai kepada permesinan dan alat-alat transportasi, alat-alat perang, kendaraan perang dan lain sebagainya. Jadi hal tersebut memang juga tidak dapat dilepaskan dari seluruh konfigurasi budaya. Rentetan-rentetan kebudayaan tersebut, termasuk juga revolusi industri itu juga bagian dari budaya besi. Jadi semua yang berasal dari alat yang bukan mesin ya, termasuk misalnya tenun ATPM ya, alat tenun bukan mesin, kemudian diganti dari peralatan-peralatan dari zaman besi ya.
adanya sebuah revolusi industri sehingga muncul alat-alat tenun mesin. Nah, sekarang juga Anda lihat di perusahaan-perusahaan besar itu alat-alat di industri tekstil itu sudah menggunakan peralatan yang canggih yang berasal dari zaman besi. Kalau kita lihat secara umum, sebetulnya kebudayaan Jawa itu dapat dibagi menjadi dua kategori. Walaupun nanti di Jawa itu seperti Cilprot Grade itu mengatakan ada pembagian-pembagian yang berbeda. Misalnya di daerah pedalaman Jawa yang berpusat di Jogja dan Surakarta ya. Jadi sebenarnya orang waktu dulu itu menyebut daerah Jogja dan Surakarta itu daerah pedalaman, daerah Jawa yang ada di tengah. Atau orang menyebut dengan wilayah Negarigung karena memang dua daerah itu menjadi pusat kerajaan. Nah, kemudian sedang kebudayaan pesisiran, ya, di daerah pedalaman atau Negarigung itu Solo dan Jogja. Kemudian ada kebudayaan pesisiran yang meliputi pantai utara. Jadi pantai selatan juga tidak disebut karena pantai selatan itu juga menjadi bagian dari daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Yang meliputi pantai utara Jawa berpusat di wilayah Blambangan, Pati. Blambangan ini kan juga ada cerita di kesenian Jawa kita, yaitu cerita akhir Majapahit ya, dengan kerajaan Blambangan. Kemudian Pati, Pekalongan, Tegal, Cirebon, ya, kalau kita tarik ke Jawa Barat, Indramayu ya, yang sampai saat ini juga penghasil-penghasil kerajinan tekstil. Kalau kita tarik ke timur lagi ada Lasem, ada Tuban, sampai pada Madura. Ya, masyarakat Jawa di wilayah Negarigung memiliki pandangan hidup dalam memahami makna dari kehidupan karena memang daerah Jogja dan sekitarnya ya, pada waktu itu menjadi pusat kerajaan Mataram Hindu ya, yang berpusat di kota Kediri kerajaannya. Kemudian berkembang ada kerajaan Ratu Boko misalnya, kerajaan di Pengging yang Ratu Pengging itu ingin mempersunting anaknya Ratu Boko, tetapi Ratu Boko itu dibunuh oleh Ratu Pengging, sehingga anaknya yang bernama Roro Jonggrang itu memiliki sebuah permintaan. Kalau Anda mau memperistri saya, maka saya minta Anda untuk membuatkan candi, 1000 candi sebenarnya dalam satu malam. Ya, itu kan cerita-cerita legenda. Ya, setelah hampir sampai 1000 candi itu, akhirnya Roro Jonggrang tahu bahwa ini nanti akan
terkabul akan di dalam membuat Candi Seribu, sehingga dia membuat rekayasa supaya keadaan suasana malam hari itu menjadi pagi hari ya, sehingga dia mempunyai akal bagaimana supaya pesan pagi hari itu sudah muncul, sehingga kalau sudah pagi hari itu menurut legenda itu makhluk-makhluk halus yang diminta oleh Raja Pengging itu biasanya terus tidak mau meneruskan menurut legenda seperti itu. Ternyata juga benar, sehingga candinya setelah dihitung itu kurang satu. Akhirnya Raja Pengging itu murka, sehingga Roro Jonggrang itu disabda menjadi batu, ya, sehingga Candi Prambanan itu notabene katanya murkanya Raja Pengging ya, kepada Roro Jonggrang, sehingga terciptalah tambahan satu candi Roro Jonggrang. Itu menurut legenda, entah benar atau tidak ya saya persilahkan kepada Anda. Tadi saya katakan bahwa wilayah Negarigung memiliki pandangan hidup dalam memahami makna dari kehidupan. Nanti juga akan kita lihat sebuah keseimbangan hidup di dalam motif-motif batik yang dibuat pada zaman itu, sehingga makna dan kehidupan untuk dipahami itu sebagai sebuah pedoman dasar di dalam melakukan tindakan. Ya, untuk saat ini sampai pada PowerPoint ini, kalau ada pertanyaan masih ada waktu 2 menit, saya persilahkan. Tidak ada, Pak. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk presensi bagi mahasiswa yang belum presensi, saya persilakan nanti presensinya saya tutup sampai jam 9:10 ya, supaya juga tidak ada yang kelewatan. Ya, baik. Untuk perkuliahan pada hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya izin untuk live karena ada kegiatan rapat di universitas.